Gua nih bentar lagi mau panggil gitu loh, kayak ada volume KM lah. Nah, disuruh bawa spek itu 300 mili bawa botol. Dulu ini cukup nggak 300 mili? Kalau ini mah kebutuhan. Gak ada kemasannya lagi. Gimana ya sama gue? Gue tahu, gue punya kawan yang bisa bikin volume pakai integral. Sumpah. Saya enggak gitu. IPB. Nah itu tuh namanya Fahri. Oh iya langsung. Nih kawan gue ada butuh ngitung volume nih buat forum dia. Iya. Lu bisa nggak gitu pakai integral? Kira-kira 300 mili nggak itu? Oh bisa sih. Coba kalian hitung dulu deh. Radius bawah atau sama Sebenarnya coba Yang bawah 4,5 cm. Ya, yang atas 2,5. iya. Tingginya 16,5 masih tuh. iya 16,5. 16,5. Iya. Nah, itu sebenarnya bisa diukur pakai integral. Jadi kan kita udah pernah belajar nih. Kalian kan nggak yang aplikasi integral metode cakram. Nah itu tuh bisa diukur. Kenapa? Karena kan ini tuh simetris gitu semuanya, ya kan? Iya. Nah buat kita kan kalau ngukur ini kan pasti pakai kurva tuh. Betul. Kurva itu ada di GeoGebra, itu bisa membantu kita buat jadi kurvanya. Iya. Nah, gua cari gambarnya dulu ya, dan gua masukin ke GeoGebra. Nah kan jadi udah ada nih gambarnya ya di GeoGebra. Nah, aku tuh pengen tengahnya dari si botol, gambar botol kita kan 2D. Itu kayak jadi tengah-tengah dari sumbu. Jadi tengah itu pas sama sumbu gitu. Nah, aku ngukur terhadap sumbu X ya kan. Iya. Jadi botolnya kayak ditidurin gitu. Oke. Nah, habis itu kita harus tadi kan panjangnya 4,5 ya. Iya. Berarti kita harus sesuaiin ukuran si botolnya itu, bawahnya 4,5 dan atasnya 2,5 dan tingginya 16,5 gitu. Nah, setelah itu kita bisa bikin beberapa bagian. Nah, di sini aku bikin jadi 5 bagian kan. Oh, botolnya dipisah nih. Iya, karena kan di sini pokoknya beda nih di sini. Iya. Di sini, di sini, di sini kan. Nah, di sini aku dapat dari batasan 0 sampai 4,5 cm, 4,5 sampai 8,5 cm dan seterusnya kan. Nah, untuk itu aku juga kan tadi nyari kurva. Didapatkan kurva yang dari 0 sampai 4,5 ini, terus 4,5 sampai 8,5 dan seterusnya kan. Nah, setelah kita dapat, kita bisa nyari volume itu dengan gabungan turunan, maksudnya penjumlahan dari turunan masing-masing batas. Kita bisa hitung menggunakan metode cakram. Jadi kan metode cakram itu integral dari pi dikali integral r kuadrat x dx ya kan. Nah, r-nya itu adalah y-nya itu tadi yang kurvanya tadi. Tadi. Nah, setelah itu kita bisa pakai aplikasi yang namanya ChatGPT, karena kan kurvanya tuh polinom yang sangat rumit yang dicari. Nah, didapat tuh aku hasilnya tuh botolnya 166 cm3, yang mana itu jauh dari yang kamu tadi bilang sih 300. Iya. Tidak 300 nih. Berarti nggak cukup ini ya? 300 ya? Iya. Botol. Itu emang berapa mili di kemasannya? Di kemasannya jujur seingat aku 150 mili sih. 150. Ya cuman aku tuh udah lupa kan. Jadi aku kira ini cukup 300 mili. Kalau 150 bisa dihitung galatnya juga. Oh bisa hitung galatnya? Bisa. Iya. Iya, galat tuh kayak error kayak gitu. Iya apa? Karena kan kita tadi ngukurnya 166. Iya. Sedangkan di situ kan tadi 150. Iya. Itu kita bisa dikurangi selisihnya dibagi volume teoritisnya tadi 150 kan. Iya. Jadi dapat galatnya 10,67%. Jadi perhitungan dia. Iya, tapi kalau dari 300 sih jauh banget ya. Iya sih. Jauh. Oke deh, kalau gitu kita tuh cukup ya ini ya. 9. Halo guys, Oh, kalian lagi ngapain? jadi gua tuh ngira botolnya itu sampai dari sini gitu loh, karena gua udah butuh. Ternyata nggak sampai, jadi tadi itu sama teman gua si Pandi juga, nggak sampai. Pakai integral, udah 40 mili doang. Coba lihat botolnya. Kenapa ini? Oh iya,
selain menghitung volume botol, Iya. integral itu bisa menghitung pusat massa loh. Serius? Iya, Bagus caranya. ini caranya. Udah sini gue hitungin caranya. Nah, jadi kita akan menghitung pusat massa dari sebotol ini, kira-kira bentuk keduanya seperti ini. Nah, itu ntar kita bagi dia menjadi sumbu X dan Y, di mana X yang datar dan Y-nya agak panjang. Nah, untuk pusat massa di X itu akan 0 karena dia itu kan nggak bergerak. Jadi otomatis dia itu ntar bakal di tengah-tengahnya, yaitu di sumbu 0. Nah, kita akan mencari pada sumbu Y. Nah, ini kan dia itu kan bentuknya itu nggak simetris nih. Tiap titiknya itu kan kita beda-beda nih radiusnya nih. Jadi kita nggak bakal bisa menentukan radiusnya di titik sekian gitu misalnya. Nah, jadi kita akan melakukan pendekatan integral menggunakan persepsi dua radius, yaitu radius yang atas dengan radius yang bawah. Nah, oleh karena itu yang pertama nih kita harus tahu nih berapa radiusnya nih, yang bawahnya ini sama yang atasnya. Nah, tadi itu radius yang bawahnya itu sebesar 4,5 dan yang atas itu sebesar 2,5. Kemudian untuk rho air di botol itu sebesar 1 gram per cm kubik. Nah, kemudian yang pertama kita harus mengetahui persamaan radius botol itu, karena radiusnya itu berubah linear dari bawah ke atas. Kita dapat membuat persamaan RY sama dengan radius di bawah ditambah kali Y. Maka kita mendapatkan persamaan itu sebesar 2,25 dikurang 0,0606 Y. Oke. Nah, setelah itu kita akan menentukan ketinggian permukaan airnya. Jadi ketika botol ini diisi air, sampai berapa gitu ketinggiannya. Nah, kita menggunakan integral, yaitu RY kuadrat sama dengan radius yang di bawah ditambah KY dikuadratkan. Nah, kita akan mendapatkan hal itu sebesar 14,122 cm. Nah, jadi ketika airnya yang terisi, dia itu akan mengisi maksimal hingga ketinggian 14,12 cm. Nah, kemudian kita akan mencari momen airnya. Nah, kita akan menggunakan integral, yaitu integral YdM, yaitu rho dikali integral 0 sampai H YV dikali R Y kuadrat dy. Nah, kita masukkan angka-angkanya, kita akan mendapat bahwa momen air itu sebesar 896,32 gram cm. Oke, sekarang kita cari momen untuk si botolnya. Nah, karena kan botolnya ini kan kita anggap kan memiliki kulit yang tipis. Nah, jadi kita akan menghitung keliling dari botolnya itu sebesar integral dari 0 sampai dengan H WY dy. Nah, kita masukkan 2pi dikali integral dari 0 sampai H RY dy. Kita masukkan semua angkanya, kita mendapat bahwa momen dari botol itu sebesar 970,35 gram cm. Nah, sekarang kita akan menentukan pusat massa totalnya. Nah, tadi kan kita sudah mau tahu ini berapa momen dari si botol sama dengan airnya. Itu ntar kita jumlahkan. Nah, itu bakal didapat momen totalnya itu sebesar 1866,68 gram cm. Nah, kemudian kita menghitung total massa dari botol sama bendanya. Nah, tadi kan kita udah melakukan pengukuran nih. Itu didapat bahwa misalnya massa si botolnya itu tadi 130 dan massa si air itu 150, maka total itu sebesar 280 gram. Nah, tadi kan rumus pusat massa itu adalah momen totalnya dibagi massa totalnya. Nah, kita bagikan yang tadi itu hingga didapatlah bahwa pusat massanya ini sebesar 6,667 cm. Jadi gitu. Oh, ya.